Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam ibadah renungan harian kita pada pagi hari ini, tanggal 15 September tahun 2020. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu dengarkan suara Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kiranya suara Tuhan akan menjadi berkat bagi kami. Hari ini kami boleh menjadi umat yang setia. Apabila renungan ini menegur kami, kiranya kami boleh mengambil komitmen untuk berubah. Dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu, umat-Mu yang setia sampai Engkau datang. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita di pagi hari ini adalah para orang tua. Hal itu tergantung padamu. Sekali lagi, para orang tua, hal itu tergantung padamu. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Hai para ibu bapa, engkau memikul segala kewajiban yang orang lain tidak dapat pikul untukmu. Selama kamu masih hidup, kamu bertanggung jawab kepada Allah supaya memelihara jalannya. Para ibu bapa yang menjadikan sabda Allah penuntunnya dan menyadari betapa tergantungnya pembentukan tabiat anak-anaknya kepada mereka, akan memberikan suatu teladan yang akan aman untuk diikuti anak-anak mereka. Para ibu bapa bertanggung jawab untuk kesehatan, keadaan jasmani, serta perkembangan tabiat anak-anak mereka. Pekerjaan ini tidak dapat dipindah kepada siapapun. Untuk menjadi ibu bapa kepada anak-anak, kamu harus bekerja sama dengan Tuhan dalam mendidik anak-anak dalam prinsip-prinsip kesehatan. Betapa menyedihkan karena banyak ibu bapa membiarkan begitu saja tanggung jawab kepada anak-anak yang diberikan Allah kepada mereka dan menyerahkan kepada orang-orang asing memikul tanggung jawab bagi mereka. Mereka suka supaya orang-orang lain bekerja bagi anak-anak mereka dan membebaskan mereka dari segala beban masalah itu. Oleh sesuatu sebab, banyak ibu bapa yang tidak suka memberikan kepada anak-anaknya pendidikan agama. Mereka membiarkan anak-anak itu mengambil pengetahuan tentang kewajiban mereka kepada Allah di sekolah Sabat yang seharusnya mereka berikan di rumah. Para ibu bapa yang demikian perlu memahami bahwa Allah ingin agar mereka mendidik, mendisiplin, dan melatih anak-anak, dan selalu mengingatkan kepada mereka kenyataan bahwa mereka sedang membangun tabiat untuk sekarang dan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Jangan bergantung kepada guru-guru di sekolah Sabat untuk mendidik anak-anakmu mengenai jalan yang harus mereka jalani. Sekolah Sabat adalah suatu berkat yang besar. Sekolah Sabat mungkin menolong kamu dalam pekerjaanmu, tetapi tidak akan pernah sekolah itu menggantikan kamu. Allah telah memberikan kepada semua bapa dan ibu kewajiban untuk membawa anak-anak mereka kepada Yesus, mengajar mereka bagaimana berdoa dan percaya kepada firman Allah. Dalam pendidikan anak-anakmu, janganlah kesampingkan kebenaran kitab suci dan menyangka bahwa sekolah Sabat dan pendeta akan melakukan pekerjaan yang dilalaikan itu. Kitab suci bukannya terlalu suci dan terlalu mulia untuk dibuka setiap hari dan diselidiki dengan rajin. Seri Membina Keluarga jilid 1 halaman 176 hingga 178. Jadi saudara, para orang tua harus ingat bahwa judul kita hal itu tergantung atau bergantung padamu. Hal apa yang dimaksud di sini? Adalah hal di mana perkembangan anak-anak, pendidikan kepada anak-anak itu bergantung kepada orang tua. Poin kita yang pertama di sini, mendidik anak-anak supaya mereka pelihara jalan mereka di dalam jalan Tuhan adalah kewajiban daripada ibu dan bapak atau orang tua. Itu poin yang pertama.
Yang kedua, kenyataan sekarang ini bahwa banyak ibu dan bapak yang ingin anak-anak mereka itu mengenal tentang Tuhan ketika mereka dibawa ke gereja, ke sekolah. Di sini ada sekolah Sabat, mungkin bagi gereja pada perbaktian hari Minggu adalah sekolah minggu. Dan kadang-kadang orang tua membiarkan anak-anak mereka belajar tentang Tuhan pada hari Minggu, pada ibadah sekolah minggu atau pada ibadah sekolah Sabat. Tapi padahal tanggung jawab memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak adalah tanggung jawab orang tua itu sendiri. Nah, yang menjadi kendala bagi para orang tua masa kini adalah jangan-jangan orang-orang tua juga tidak mengenal Tuhan. Bagaimana dia memperkenalkan Allah kepada anak-anaknya sedangkan dia juga jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya bagi bapak dan ibu yang sekarang sudah jauh dari Tuhan, maka perlu untuk kembali setia kepada Tuhan. Agar anak-anak kita, generasi kita yang berikutnya, mereka adalah anak-anak yang mencintai atau mengasihi Tuhan. Jadi di sini jangan bergantung pada guru-guru di sekolah minggu atau di sekolah Sabat, tetapi selalu harus memiliki pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang Allah, dan bagikan itu kepada anak-anak kita. Maka tidak ada cara lain untuk mengajarkan anak-anak kita tentang Tuhan kalau kita tidak belajar tentang Tuhan. Ajakan kepada kita, para orang tua di pagi ini adalah mari dekat dengan Tuhan, belajar banyak tentang Tuhan, tentang Allah, agar kita dapat mengajarkan Allah yang kita pelajari itu yang sudah menjadi bagian dalam hidup kita kepada anak-anak kita. Sekali lagi ayat kita hari ini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ayat yang lalu pernah kita ingat renungan kita mengatakan Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Sekali lagi poinnya itu, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Itu berarti ada orang tua yang tidak di dalam Tuhan. Panggilan kepada kita, mari kalau kita sudah jadi suami istri, sudah jadi orang tua, marilah kita menjadi orang tua di dalam Tuhan. Memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kita. Amin. Baik saudara, kita akan akhiri mendengarkan firman Tuhan pagi ini dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah di pagi hari ini. Biarlah kiranya ini tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi pelajaran ini akan menjadi berkat bagi kami. Sebagai ibu dan bapa, sebagai para orang tua, kami dapat merenungkan pekabaran pagi hari ini, bahwa betapa penting kami mengenal Allah, agar supaya kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami, yaitu mendidik anak-anak kami mengenal Tuhan, mengenal Allah, yang kami para orang tua sembah, yang kami para orang tua ketahui. Biarlah kiranya dengan demikian Tuhan, maka anak-anak kami, generasi kami yang berikutnya adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Tentu kami sulit untuk melakukan hal ini tanpa bantuan Tuhan. Itulah sebabnya hamba memohon agar Allah menyertai pendengar semua di mana berada, para orang tua lebih istimewa, agar dapat menjadikan hidup kami semua ini berguna, menjadikan hidup kami ini berkat bagi anak-anak kami. Bapa, hamba berdoa untuk pendengar video audio renungan harian di mana saja berada. Hamba tidak tahu hari ini keberadaan di mana atau keberadaan apa saja atau hal apa yang terjadi dalam hidup para pendengar. Tetapi hamba berdoa, biarlah berkat Allah menaungi kehidupan kami semua. Hamba doakan khusus untuk Saudara Hendrik Pagiling dalam keadaan sakit. Tuhan jamah tubuh, sembuhkan sakit yang ia derita. Hamba juga berdoa untuk Bapak Wilmore Tambunan dan keluarga. Tuhan berkati, limpahkan berkat. Mereka boleh menjadi umat Tuhan yang setia. Kalau mereka membagikan firman Tuhan, banyak orang yang mendengarkan. Biarlah kiranya apa yang juga bagikan kepada hambamu boleh juga menjadi berkat bagi hambamu dalam pelayanan. Tapi kembalikan berkat pula kepada keluarga Tambunan Ayur Baba ini. Sehingga dengan demikian berkat Allah mengalir terus, mereka boleh menjadi berkat di mana saja mereka berada. Tuhan, inilah doa kami, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami.
Kami persembahkan hidup kami sambil menunggu berkat Allah dan menerima berkat Allah pagi hari ini, mulai pagi sampai pada petang nanti, bahkan sampai selama-lamanya. Karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Sampai jumpa pada ibadah kita besok. Shalom.